Pada hari Kamis 29 Februari 2024 lalu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan orasinya di Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Pak Prabowo menyebut ada bangsa yang selalu mengajari tentang HAM dan demokrasi, tapi membiarkan pembantaian yang terjadi di Gaza, Palestina. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita HAM demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Pak Prabowo kemudian berpendapat Indonesia kerap terlalu kagum dengan banyak hal yang diajarkan negara-negara lain sehingga tidak percaya diri dalam menentukan sikap. Dalam pidatonya itu, Pak Prabowo tidak menyebutkan bangsa mana yang selalu berteriak tentang HAM dan demokrasi itu, namun banyak yang mengaitkan ini dengan Amerika. Ya, dari sekian banyak negara, hanya Amerika yang belum mengucapkan selamat atas keunggulan sementara Prabowo dalam pemilihan presiden. Bahkan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, ditanyai oleh wartawan tentang kemungkinan kerjasama antara Amerika dengan Indonesia di bawah Prabowo jika menjadi presiden. Kirby hanya berkata, Amerika menegaskan kembali bahwa HAM dan hak-hak sipil telah menjadi yang utama. Indonesian election, the candidate Prabowo Subianto has claimed victory. A couple of questions. Number one, when does the administration plan to congratulate him? And number two, this was an individual who was banned from entering the United States for many years due to allegations of human rights violations. I wanted to know what the Biden administration's view is of balancing between American human rights values and geopolitical expediency. I think the only way I can answer that question is to reiterate that human rights, civil rights have been at the forefront, the very foundation of President Biden's foreign policy. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sendiri pernah menyebut Prabowo yang saat itu menjabat sebagai kepala pasukan elit Kopassus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam laporan negara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang hak asasi manusia di beberapa negara. Bahkan Prabowo di blacklist oleh Amerika Serikat selama 20 tahun dan baru pada 2020 Amerika mulai melunak dengan mengizinkan Prabowo untuk mengunjungi negaranya. Hal ini dilakukan oleh Washington untuk menarik pemerintah Indonesia agar tidak lebih dekat dengan Beijing. Padahal dalam sejarahnya, Pak Prabowo adalah mantan menantu dari Presiden Soeharto yang merupakan presiden paling pro-Amerika yang pernah menjabat. Namun setelah Amerika dan sekutunya mensponsori invasi Indonesia di Timur Timur dengan dalih menangkal komunisme yang menyebar di Timur Timur, tiba-tiba Amerika mengembargo Indonesia pada 1995 dan berlanjut hingga Presiden Soeharto dijatuhkan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Amerika dan sekutunya mencoba cuci tangan dengan menumbalkan pemerintah dan tentara Indonesia yang saat itu sedang dikecam karena invasinya ke Timur Timur. Embargo Amerika membuat kemampuan militer TNI berantakan. Beruntung, Rusia masih berbaik hati menjual senjata-senjatanya pada TNI. Ada sekitar 6 jenderal TNI yang di blacklist oleh Amerika dengan alasan pelanggaran HAM. Pernah di suatu ketika, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno meminta para jenderal tak perlu gusar kalau hanya ditolak oleh Amerika Serikat. Jika ditolak oleh Amerika, bisa datang ke negara lain. Ditolak kok takut? Saya ditolak siapapun persetan. Kalau ditolak kita bisa datang ke negara lain, kata Tri Sutrisno pada 2014. Kita bangsa yang besar, jangan hirau kalau hanya ditolak atau tidak. Di dunia bukan cuma Amerika, kalau ditolak ke A, masih bisa ke B, ujarnya. Dengan ini juga banyak pihak berpendapat, jika hubungan
Pak Prabowo dengan Amerika memang sedang renggang, di mana orasinya di wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia merupakan ekspresi Prabowo atas kelakuan Amerika yang selalu mengomentari negara lain tentang HAM dan demokrasi. Tapi mereka sendiri dengan sadar menyokong Israel dalam pembantaian yang terjadi di Gaza yang menewaskan lebih dari 30.000 rakyat sipil termasuk anak-anak.